semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan materi tentang penyetaraan reaksi redoks ya teman-teman. Dan ini adalah cara yang kedua ya. Yang untuk cara yang pertama teman-teman bisa saksikan di video sebelumnya ya. Ini metode yang kedua atau kita sebut dengan metode setengah reaksi atau ion elektron ya, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah ya teman-teman, dan ini langkah-langkahnya nanti kita langsung praktekkan di soal ya. Jadi yang pertama adalah tuliskan persamaan setengah reaksi ya sebagai reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian setarakan masing-masing setengah reaksi di atas dengan urutan. Nah, ini urutannya penting nih. Setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox dulu. Kemudian setarakan jumlah atom O dan H, yaitu bila suasana asam tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O, lalu tambahkan ion H+ pada ruas yang kekurangan atom H. Ya. Kemudian kalau suasana basah itu kita tambahkan dengan H2O pada ruas yang kelebihan O, lalu kemudian tambahkan OH- 2 kali lebih banyak pada ruas lainnya. Nah, jadi kalau dalam metode Bilox ya, kita menyetarakan O itu di akhir. Tapi kalau metode setengah reaksi itu O-nya justru malah di awal teman-teman ya. Nah, kemudian baru kita setarakan spesi lain selain unsur yang berubah Bilox dan selain H dan O. Nah, kemudian tentukan setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron pada ruas bermuatan lebih besar, dan kemudian setarakan jumlah elektron pada kedua reaksi dengan mencari KPK-nya. Seperti itu teman-teman intinya, dan nanti kita jumlahkan kedua reaksi selesai ya. Nah, nanti dari situ kemudian kita akan coba aja ya teman-teman di soal ini supaya nggak bingung ya. Jadi setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi. Nah, ini Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- menjadi Cr3+ plus CO2. Nah, langkah yang pertama kita tahu dulu siapa yang mengalami perubahan Bilox ya. Jadi di sini kita bisa cari dulu, ini -2, ini +6, kemudian ini -2. Di sini itu +3 ya. Kemudian ini adalah +3, ini -2 dan +4 seperti itu. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa yang berubah adalah Cr dan C. Nah, di sini kita akan membuat reaksi itu menjadi dua ya. Jadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ya. Nah, reaksi reduksinya adalah yang Cr2O7 2- menjadi Cr3+ ya. Sedangkan yang oksidasinya adalah C2O4 2- menjadi CO2 seperti itu. Nah, di sini langsung kita olah ya. Mengolahnya adalah kita menyetarakan atom yang mengalami perubahan Bilox dulu. Ya, jadi di sini adalah ini Cr2, berarti di sini adalah dikalikan 2, kemudian ini juga dikali 2 ya, karena Cr-nya itu yang mengalami perubahan Bilox dia harus setara. Begitu juga dengan C. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menyetarakan O atau oksigen ya. Caranya adalah dengan menambahkan H2O ya. Nah, karena ini suasana asam, yang ditambahkan H2O adalah yang kekurangan O. Jadi ini Cr2O7, O-nya ada 7 teman-teman. Di sebelah kanan tidak ada O, maka di sini kita tambahkan 7H2O. Ya, itu. Sedangkan kalau yang kedua, yang oksidasi, ini O-nya di sebelah kiri 4, di sebelah kanan juga 4. Berarti kita tidak lakukan penambahan O. Nah, setelah itu kita hanya menyetarakan H ya teman-teman. Nah, H itu kita menambahkan H+ atau OH-. Karena ini suasana asam, kita akan tambah dengan H+ di ruas yang lawan ya. Jadi ini H-nya ada 14, maka di sebelah kiri akan kita tambahkan sebanyak 14H+. Oke ya. Sedangkan yang oksidasi tidak ada penambahan. Nah, kemudian sampai di sini kita akan menjumlahkan muatan seperti pada metode Bilox ya. Jadi kita akan menjumlahkan muatan. Muatan di sini adalah -2 dan +14. Sehingga total di sebelah kiri adalah +12 ya, teman-teman ya. Nah, lalu yang di sebelah kanan ini +6 dan 0, sehingga totalnya adalah +6. Nah, di sini terjadi selisih 6 teman-teman ya. Jadi ada selisih 6 ya. Nah, ini selisihnya 6. Nah, 6 ini kita gunakan untuk penambahan elektron. Yang ditambah elektron adalah ruas yang lebih positif ya. Jadi di sini kita tambah 6 elektron.
ya, supaya muatannya sama. Nah, lalu yang reaksi oksidasi sama ya, di sini adalah minus 2, di sini 0. Maka selisihnya 2. Di sini kita tambahkan 2 elektron ya. Prinsipnya sama ya, teman-teman. Jadi di sini adalah minus 2, di sini adalah 0, berarti penambahannya adalah 2. Seperti itu ya. Ini penambahannya 2. Nah, di sini kita akan menyetarakan elektron. Caranya adalah dengan mengalikan, membuat sama elektronnya. Artinya dikalikan dengan, dibuat seperti KPK. Ini 6, ini 2. Berarti ini dikali 1, ini dikali 3, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kalau dikali 1, berarti ini akan tetap menjadi Cr2O7 2- ditambah 14H+, ditambah 6 elektron menjadi 2Cr3+ plus 7H2O. Sedangkan kalau yang ini kita kalikan 3, maka kita dapatkan 3C2O4 2- menjadi 6CO2 ditambah 6 elektron. Nah, ini pastinya elektronnya sudah sama, sehingga kita tinggal lakukan, ini bisa dicoret ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita tinggal jumlahkan reaksinya, dan ini sudah menjadi reaksi yang setara, teman-teman ya. Jadi Cr2O7 2- ditambah 3C2O4 2- ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ plus 6CO2 plus 7H2O. Seperti itu ya. Ya, mungkin sedikit lebih ribet ya, teman-teman ya. Nah, kita coba di soal berikutnya ya. PbO2 ditambah MnO menjadi Pb2+ plus MnO4- ya. Ini kita buat, ini minus 2, ini plus 4, lalu ini minus 2, ini plus 2, ini plus 2, ini minus 2, ini plus 7. Sehingga yang berubah adalah Pb dan Mn ya. Pb dan Mn sudah setara, jadi kita tulis langsung saja. Pb-nya adalah reduksi ya. PbO2 menjadi Pb2+. Lalu oksidasinya MnO menjadi MnO4-. Seperti itu ya. Oke. Nah, unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Pb dan Mn. Sudah setara ya. Jadi kita tidak perlu tambahkan apa-apa. Lalu kita menyetarakan O, oksigen. Nah, ini O2, berarti di sebelah kanan kita tambahkan H2O sebanyak 2. Ya, karena ini, maaf teman-teman, ini suasana basah ya. Jadi kalau suasana basah yang kita tambahkan H2O itu justru yang kelebihan. Jadi di sini kita tambah 2H2O ya. Sedangkan di sini O-nya 1, di sini O-nya 4. Ada selisih 3, maka di sini kita tambahkan 3H2O seperti itu. Nah, kemudian untuk menyetarakan kita akan tambahkan dengan OH- ya. Kita tambahkan dengan OH-. Nah, OH-nya dilihat O dulu baru H. Ya, jadi kalau di sini O-nya ada 2 ya, O-nya ada 2, lalu di sini ditambah 2 berarti 4, H-nya juga 4. Berarti di sini akan kita tambahkan 4 OH- seperti itu. Nah, kemudian ini juga ya, teman-teman, di sini H-nya 6 ya. 6 berarti kita di sini akan tambahkan 6 OH- ya. Seperti itu. Dan ini kalau teman-teman lihat H dengan O-nya pasti sudah setara. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melihat muatan ya. Ini muatannya 0, ini muatannya 0, sehingga total di sebelah kiri adalah 0. Di sini muatannya plus 2, di sini minus 4, sehingga totalnya adalah minus 2 ya. Ini 0, ini minus 6, sehingga totalnya adalah minus 6. Kemudian di sini minus 1, di sini 0, maka totalnya adalah minus 1. Seperti itu ya. Nah, kita lihat perubahan ini teman-teman ya. Jadi perubahannya ini adalah 2, perubahannya ini adalah 5 ya. Nah, di sini kita gunakan untuk menambah elektron ya. Elektron ditambahkan pada ruas yang lebih besar muatannya. Jadi di sini kita tambah 2 elektron, di sini akan kita tambah 5 elektron seperti itu ya. Nah, dari situ kita buat penyetaraan elektronnya. Jadi ini 2 dan 5, berarti ini dikali 5, yang ini dikali 2. Nah, kita dapatkan 5 PbO2 plus 10 H2O plus 10 elektron menjadi 5 Pb2 plus ditambah 20 OH- ya, seperti itu.
Sedangkan yang ini dikali 2, jadi ini menjadi 2MnO ditambah 12OH- menjadi 2MnO4- ditambah 6H2O ditambah 10 elektron. Nah, ini kita jumlahkan ya, elektronnya kita coret. Kemudian H2O dan OH-nya teman-teman ini juga bisa disederhanakan ya. Jadi ini 10, ini 6, itu tinggal jadi 4 di sebelah kiri. Kemudian untuk OH-nya di sini ada 20, di sini 12, maka tinggal sisa 8 di ruas kanan. Nah, ini sisa akhirnya tinggal kita jumlahkan yang masih ada saja ya. 5 PbO2 ditambah, saya tulis 2MnO dulu, ditambah 4 H2O menjadi 5 Pb2+ ditambah 2 MnO4- ditambah 8 OH- seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah setara. Oke, itu teman-teman, jadi membedakan suasana asam dan suasana basa. Oke, kita lihat satu contoh lagi ya. Cl2 ditambah IO3- menjadi Cl- ditambah IO4- ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini biloxnya 0, di sini minus 2, jadi ini adalah plus 5 I-nya. Kemudian ini minus 1, di sini minus 2, berarti ini I-nya adalah plus 7 ya. Oke, kita buat reduksi dan oksidasi. Ya, reduksinya adalah yang berkurang, berarti Cl2 menjadi Cl-, sedangkan oksidasinya ini IO3- menjadi IO4- seperti itu ya. Oke, jadi dari bagian itu ya, IO3- menjadi IO4-. Langkah pertama adalah menyetarakan unsur yang berubah biloxnya, dan ini Cl-nya belum setara, maka kita kalikan 2 seperti itu. I-nya sudah setara ya, jadi nggak ada masalah. Nah, langsung kita setarakan O ya teman-teman. Nah, O-nya di sini tidak ada O, berarti tidak ada masalah. Nah, yang di sini ini O3, ini O4. Nah, suasana basa, maka kita akan tambahkan yang kekurangan, yang kelebihan O, itu kita tambahkan H2O. 1 saja ya. Nah, dengan seperti itu kita harus menambah OH- ya sebanyak H-nya. Ya, H-nya itu ada 2, jadi di sini kita tambah dengan 2 OH- seperti itu ya. Nah, oke, jadi O-nya dan H-nya sudah setara. Kemudian di situ kita menyetarakan muatan ya. Ini muatannya 0, ini muatannya minus 2. Oke. Di sini minus 1 dan minus 2 berarti akan menjadi minus 3 di sebelah kiri. Di sini minus 1 dan 0, maka akan menjadi minus 1. Oke ya. Nah, ini selisihnya adalah 2, ini selisihnya ada 2 ya. Sama ya teman-teman ya. Jadi kalau gitu, ini kita tambah 2 elektron, itu juga kita tambah 2 elektron ya. Di sini kita tambah 2 elektron, di sini juga kita tambah 2 elektron. Seperti itu. Dan ini elektronnya sudah sama teman-teman. Jadi kita tidak usah mengalihkan lagi, tinggal kita jumlahkan saja. Elektronnya bisa kita coret ya. Jadi kita hasilkan Cl2 ditambah IO3- ditambah 2 OH- menjadi 2 Cl- ditambah IO4- ditambah H2O ya, karena elektronnya sudah sama, ini tinggal kita coret seperti itu, dan ini reaksinya sudah setara. Oke teman-teman, masih cukup banyak reaksi yang lebih kompleks ya, tapi ini untuk dasar teman-teman mempelajari konsep penyetaraan reaksi redoks ya. Oke, itu teman-teman mungkin untuk video kali ini, kita akan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.